Sebelum duduk, berikan tos kanan kiri depan belakang, katakan be a better you, yuk. Atau kalau ngomong bahasa Inggrisnya beribad, menjadi lebih baik yuk, gitu, boleh ya. Oke, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Oke teman-teman, tadi ini saya manggilnya apa ya? Kakak-kakak atau... Oke teman-teman aja ya. Ya, oke. Mohon maaf mungkin kalau ada yang lebih tua dari saya tidak bermaksud untuk menjambal, tapi supaya gitu ya, supaya lebih akrab aja, boleh? Boleh ya? Oke, sebelum kita masuk, tadi sempat dengar sharing ya, saya percaya ketika setiap dari kita datang ke tempat ini, kita bawa dengan masalah kita masing-masing ya. Tapi sebelum kita memulai, apa kerinduan Tuhan sendiri, yuk kita mau lihat, tolong di F5 laptopnya. Kita mau lihat sebuah video, sound sudah ya, soundnya. Oke, kita mau belajar dari satu video ini supaya kita bisa lebih mudah untuk menerima pengajaran ini. Silakan. Diklik di gambarnya. Nah ini ya. Ya. Oh dimaafkan. Dipecat, dia dipecat. Ketika bawa barang, barangnya jatuh teman-teman ya. Tapi lihat mukanya. Ketika mau pulang, mau naik mobil, mobilnya digeret. Tapi lihat mukanya ya. Ketika mau masuk rumah, kuncinya masuk parit. Tapi dia tetap sukacita. Ketika bersantai di kebun, ternyata airnya keluar teman-teman. Oh, yang senang yang sana ya. Oke, berikan ngomong sama kanan kirinya, senyum dong ya. Thank you. Ya, survei membuktikan orang yang bahagia itu dekat dengan namanya berkat. Ya, gimana kalau misalkan di sini banyak yang bekerja mungkin ya. Ketika teman-teman bekerja, entah itu dalam perusahaan atau bekerja sendiri, misalkan nih ya, buka toko, ada customer mau masuk, mukanya teman-teman sudah gini, mau beli apa? Jadi beli enggak? Enggak jadi, ya kan sudah takut duluan. Tapi kalau teman-teman senyum, ramah, mau beli apa, ada yang bisa dibantu, itu dia akan lebih mudah untuk closing istilahnya. Betul enggak? Betul ya, sama dengan kita. Kalau kita bahagia sebesar apapun masalah kita, itu akan dijalani dengan lebih ringan. Ya, jadi kenapa kok ayo happy? Supaya masalah itu menjadi lebih ringan. Nanti saya akan banyak video ya, karena dari video ini kita bisa dapat banyak pembelajaran. Tema pada malam hari ini apa? Be a better you. Nah, saya punya pertanyaan nih. Siapa yang sudah mengalami menjadi manusia lebih baik? Biasanya dulu belum bertobat, gimana sekarang sudah bertobat? Sudah ya, puji Tuhan ada beberapa. Yuk, ada yang mau sharing? Dulu gimana, sekarang gimana? Oke, ya. Silakan. Ayo. Singkat aja nggak apa-apa ya. Salah satu sikap aja ya. Jadi lebih sabar. Makasih ya. Yang lain. Sabar ya, yang lain. Oke. Jadi malam hari ini lebih banyak kesaksian hidup ya, setuju? Setuju. Oh, nggak boleh 10 menit. Saya merasa lebih bisa dibilangi. Dikasih tahu maksudnya, mesti dibilangi. Dikasih tahu. Dulu
Saya ini cuek gitu loh. Jadi orang ngomong apa ya terserah aja gitu. Urusanmu ya urusanmu, urusanku gitu. Sekarang masih tetap gitu. Cuman tetap ada gitunya gitu ya. Cuman kalau orang mulai kayak kemarin mulai dikritik, Kobut kamu mulai nyanyi tuh temu tuh cok nemen-nemen gitu ya. Itu mulai oh iya jangan. Atau kalau misalnya saya ini gampang marah gitu, gampang mutung bukan gampang mutung gitu ya. Terus anak-anak itu juga ngasih tahu saya, Kobut cok mutungan, kamu tuh pemimpin gitu. Kaisa kamu kayak gitu ya. Jadi mulai oh iya ya, saya ini ya elek-elek oh ya pemimpin ya gini-gini gitu. Mau nggak mau diencepkan jadi ketua panitia something ya mau nggak mau jadi ketua gitu ya. Jadi nggak bisa, kalau saya motong, semua motong terus acaranya nggak jadi lah tambah lebih lucu gitu. Jadi pelan-pelan itu mulai bisa masuk, mulai merubah diri saya sedikit demi sedikit. Kasih tepuk tangan dong, puji Tuhan ya. Nah, berarti sebenarnya kita sudah pernah mengalami untuk menjadi lebih baik lagi. Betul ya? Saya hanya mereminder aja. Nah, setiap manusia itu mencari yang namanya tujuan. Betul nggak? Betul ya? Hidup mencari tujuan. Setelah SMA mau kuliah di mana ya? Oh, kuliah di salah satu universitas. Setelah di salah satu universitas, setelah kuliah, tanya berikutnya, habis kuliah mau ngapain ya? Betul nggak? Betul ya? Kawin. Oh, habis kuliah langsung kawin ya? Ya nggak apa-apa ya. Boleh. Nanti setelah bekerja ngapain ya? Terus. Manusia senantiasa mencari yang namanya tujuan. Setuju ya? Karena kita hidup itu membutuhkan tujuan. Tanpa tujuan seperti bukan hidup. Nah, malam hari ini saya akan lebih banyak tentang kesaksian, nanti akan saya libatkan teman-teman juga supaya lebih hidup nyampaiannya ya. Tapi saya cuma ingin mengingatkan bahwa sebenarnya setiap dari kita itu punya tujuan hidup yang sama. Apa? Ada yang tahu? Ya silakan. Be a better you. Oke. Kasih tepuk tangan ya. Ya. Ya, itu semuanya ya. Maksudnya yang lain. Enggak salah ya. Nanti saya enggak boleh pulang teman-teman. Apa? Yang lain? Silakan. Bahagia. Oke. Yang lain lagi? Ini inti-intinya dapat poin-poinnya, ya memang itu. Tapi ada salah satu yang mau dituju bersama, apa? Damai sejahtera, sebutin aja semua baro ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, oh ini ada video. Setiap dari kita bisa menjadi lebih baik, setuju? Ini salah satu video yang menunjukkan seorang cewek dia ingin menjadi lebih baik. Dan setelah dia menjadi lebih baik, ternyata dia mendapatkan yang lebih baik lagi. Klik. Diklik di gambarnya aja. Nggak bisa? Oh lagi loading ya. Oke. Nih ya videonya. ชีวิตเดิมๆอาหารเดิมๆความหวังเดิมๆเปิ้ลเบื่อเปิ้ลอยากเปลี่ยนเปิ้ลเปลี่ยนทำผมที่ไหนมาครับหอมจังแล้วชีวิตเปิ้ลก็เปลี่ยนไปโลกเปลี่ยน Langsung terbayang-bayang อาหารเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตเปิ้ลเปลี่ยนเพราะเปิ้ลใช้โลแลนด์ Ini bukan iklan teman-teman, bukan. Intinya setiap dari manusia bisa menjadi lebih baik. Setuju? Setuju ya? Dan kita punya tujuan. Ya. Nggak cukup hidup ini cuman ingin menjadi lebih baik. Betul nggak? Betul ya? Kamu mau menjadi apa? Menjadi lebih baik. Iya, tapi seperti apa? Butuh yang spesifik. Saya kemarin mendengarkan sharing salah satu orang,
di salah satu persekutuan doa di Surabaya, dia punya target, ketika menikah, dia harus sudah punya rumah, dia harus sudah punya mobil. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Waktu dia ngelamar calon istrinya waktu itu, benar sudah punya rumah. Tapi ketika dia bersama dengan calon istrinya masuk, ini rumahnya, ya yuk masuk. Loh, kok kosong? Iya, kan yang penting punya rumah. Isinya nanti kita jalan bareng-bareng ngisinya. Gitu ya. Itu kalau nggak spesifik teman-teman. Mobil juga dia cerita, yang penting punya mobil supaya kamu nggak kehujanan. Teman-teman tahu apa mobilnya? Ya saya nggak mendiskreditkan ya, tapi intinya kita butuh yang spesifik. Mobilnya apa? Suzuki Carry. Mobil. Ya. Ya memang dua-duanya tercapai sih, rumah yang belum ada isinya dan mobil Suzuki Carry. Nah, saat ini kita mau belajar yang lebih spesifik lagi. Dan setiap manusia itu membutuhkan figur. Sadar nggak sadar kita mencari figur di sekitar kita. Baik di dalam pekerjaan, ya itu diskusi figur itu nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, fokus di sini aja. Baik di dalam pekerjaan, di dalam komunitas, pelayanan, keluarga, pertemanan, bisnis, apapun kita mencari figur. Nah, bagi kita para pengikut Kristus, kita punya figur yang sama. Siapa? Tuhan Yesus. Oleh karena itu, tujuan hidup manusia adalah, baca bersama, 1, 2, 3. Ada yang bawa Alkitab mungkin? Atau Alkipun, nggak apa-apa lah ya. Alkitab di mobile phone boleh ya. Kita mau buka bersama di Roma 28 ayat 9. Yang bawa aja ya. Oh ya, terima kasih Kak Budi. Roma 8 ayat 29. Yang sudah ketemu bilang amin. Wih cepat semua ya. Roma 8 ayat 29. Sudah ketemu? Saya minta tolong satu orang untuk membacakan. Ya. Kita mau baca bersama. 1, 2, 3. Jelas ya, melalui ayat ini kita disadarkan kembali, kita di reminder bahwa setiap dari kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus, dengan Yesus sendiri. Ya. Oleh karena itu digambarnya nih, yang cewek ketika melihat cermin, melihat Yesus. Yang cowok ketika melihat cermin, melihat Yesus. Teman-teman, ini bukan secara fisik ya, terus nanti yang cowok nih manjangin ini ya. Jamban, terus kasih komis gitu ya, digondrongin rambutnya, bukan. Tapi secara karakter. Jadi ketika kita kemana-mana, orang melihat Kristus ada di dalam diri kita. Ini punya banyak manfaat loh. Kalau memang benar-benar Kristus ada di dalam diri kita, misalkan di dalam kuliah, siapa yang di sini kuliah? Gak ada? Oh, gak ada yang kuliah ya, jadi sudah kerja semua. Kerja di tempat kuliah, oh ada. Oke, di tempat kerja itu kalau misalkan teman-teman beli suatu barang, terus teman-teman akhirnya puas dengan pembelian yang teman-teman lakukan, kira-kira teman-teman akan cerita enggak? Cerita. Sama halnya dengan karakter. Kalau kita punya karakter Kristus di tempat kerja, dimanapun kita berada, kalau misalkan kita agen asuransi, kalau kamu mau cari asuransi cari dia aja, dia itu bisa dipercaya loh. Nah itu karakternya Kristus. Kalau kamu mau beli barang, cari di toko itu aja, penjualnya itu Yesus. Artinya apa? Karakternya Yesus. Dia nggak mungkin nipu kamu. Kalau kasih kualitas A ya kualitas A. Kalau kasih barang A ya barang A. Itu punya dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Nanti akan ada banyak video yang bisa semakin memperjelas dari poin-poin yang disampaikan. Nah, alat ukur untuk menjadi baik ini ada dibagi dua ya. Kalau ukuran manusia itu masih kompromi terhadap dosa. Contohnya gini, dulu satu hari
bohong 5 kali. Ini ukuran manusia ya. Tapi sekarang bohongnya 4 kali. Lebih baik enggak? Lebih baik ya. Tapi ini ukuran manusia. Kita mau tahu, apa sih ukuran Allah? Ukuran Allah adalah tidak kompromi terhadap dosa. Kalau dulu ngerokok, sekarang enggak ngerokok. Kalau dulu suka bohong, sekarang enggak bohong. Itu ukuran Allah. Ya, jadi metanoia 180 derajat. Enggak setengah-setengah baliknya, tapi sepenuhnya kembali. Ini ukuran Allah. Berikutnya, berlandaskan ego. Itu kalau ukuran manusia, ya. Yang penting kan saya sudah lebih baik. Dulu saya itu merokok 1 hari 2 sepet, misalkan. Sekarang kan tinggal 1 pak. Nah, itu ukuran manusia. Dia tetap mau memuaskan egonya. Teman-teman, saya mau tanya nih, ada yang ngerokok di sini? Enggak ngaku atau memang enggak ada? Enggak ada ya. Oke, puji Tuhan, kalau enggak ada saya senang sekali. Saya kasih tahu rahasianya rokok. Mau tahu? Mau tahu ya? Supaya nanti saudara-saudari kalian yang merokok, kalian kasih tahu rahasia ini, saya jamin dia bisa berhenti merokok lebih cepat. Dan rahasia ini mahal. Ada yang mau beli berapa? Enggak ya. Enggak ya, bercanda ya, gratis ya. Tuhan bilang kamu dapat gratis ya, kasihkan gratis lah ya. Oke, gini. Ayo kita sama-sama mau praktek ya. Kita sama-sama mau praktek. Ambil posisi duduk yang nyaman. Kalau bisa tegak ya. Sudah siap? Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Sedalam mungkin yang kalian bisa ya, tapi hembuskan tetap lewat depan. Kasihin yang belakang kalau lewat belakang. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Sekali lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Enak? Itu rahasia rokok. Kenapa kok enak? Karena bernafas. Kalau orang itu saking sumpeknya, saking jenuhnya, saking stresnya, kadang dia itu sampai nafasnya pendek-pendek, akhirnya asma kan. Gitu kan? Karena nggak bernafas. Dan rahasia rokok, kenapa kok bisa enak? Pernah nggak dengar orang, kalau aku nggak ngerokok itu aku pusing? Pernah ya? Karena apa? Bisa jadi karena dia kurang oksigen. Sehingga pusing. Setelah ngerokok kan hirupnya, kalau ngerokok gimana? Oksigennya masuk banyak, masuk di otak dan lain sebagainya. Dia nggak sadar kalau itu bukan karena rokoknya, tapi karena bernafasnya. Nah, jadi kalau teman-teman sumpek, stres itu ya, tarik nafas dalam-dalam sebanyak mungkin. Itu rahasia rokok. Oke? Ini bersyukur kan teman-teman ikut tahu kan, jadi tahu kan rahasia rokok ya. Oke. Ada yang kerja di pabrik rokok? Enggak ya? Enggak ya? Oke, enggak. Saya aman ya. Ukuran Allah berlandaskan cinta atau kasih. Ukuran manusia demi kebaikan yang belum tentu benar. Ukuran Allah berdasarkan kebenaran. Teman-teman ini ya, untuk menjadi be a better you, menjadi manusia yang lebih baik, kita harus pakai ukuran Allah. Karena apa? Kita adalah anak Allah. Ukuran Allah itu standarnya paling tinggi. Betul enggak? Betul ya? Di dunia ini tidak ada standar yang melebihi dari standar yang ditetapkan oleh Allah. Dunia mengatakan balaslah kejahatan dengan kejahatan. Mata ganti mata. Ya. Nyawa ganti nyawa. Tapi kalau Tuhan enggak demikian. Jadi ukuran Allah adalah ukuran tertinggi, patokan dunia. Ketika kita melakukan standar Allah, otomatis standar hidup kita yang lain juga akan terangkat. Dan kalau misalkan tadi masalah, kita punya masalah begitu banyak dan lain sebagainya, selama kita hidup di dalam Allah, kita sebenarnya nggak usah khawatir sama sekali. Sama sekali nggak perlu khawatir. Kenapa kok kita nggak perlu khawatir? Karena kita hidup bersama dengan Allah. Saya ketika dulu teman-teman, sebelum saya hidup baru ya, ngomong-ngomong nih, saya mau sedikit curhat. Ya. Dulu saya SMA di Malang, di Blimbing itu ya. Sebelah pasar. Nah, di situ waktu saya SMA itu saya sering khawatir. Khawatirnya itu macam-macam. Ternyata setelah saya cross check, saya khawatir kenapa? Karena saya nggak dekat dengan Tuhan.
Saya pertama kali ikut persekutuan doa itu waktu saya SMA. Waktu itu di depannya Katedral Ijen. Wisma apa itu ya? Nah, Widya Bakti. Itu pertama kali saya ikut persekutuan doa. Jadi bukan di Surabaya sebenarnya. Saya ikut persekutuan doa, tapi sayangnya teman-teman, saya kurang di follow up dengan baik. Bukan Kak Budi ya, bukan ya. Jadi bisa jadi teman-teman yang lain itu kenapa kok nggak datang lagi ke PD? Karena kurang di follow up. Oh, sebenarnya ya, kalau saya melihat sekarang puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan, saya sudah hidup baru. Kalau saya kembali ke masa SMA, saya kepingin banget loh di follow up habis-habisan. Supaya tetap datang PD. Jadi tahu kan? Nah teman-teman kenapa kok masih datang PD? Kenapa? Terpaksa. Tugas gitu ya. Enggak ya. Saya percaya, kenapa kok masih datang PD? Karena dapat sesuatu yang bermanfaat untuk hidup. Betul? Ya itu penting juga itu ya, konsumsi penting juga. Penting juga. Tapi Tuhan bilang ya, hidup itu tidak hanya dari roti. Dari setiap kebenaran firman Tuhan juga. Ya. Jadi ini PR buat teman-teman semua. Ayo follow up teman-temannya dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Saya saat ini sedang terlibat sebuah retret dalam komunitas saya. Koordinator acara retret komunitas saya bilang gini, ayo loh kita ini lagi bersaing. Loh bersaing dengan siapa saya tanya gitu ya. Bersaing dengan siapa? Bersaing dengan iblis untuk memenangkan jiwa. Bener juga ya. Iya enggak sih? Coba kalau ketika saya meresapkan itu, oh ya bener juga loh ya. Untuk memenangkan orang datang ke PD, itu kita bertanding loh. Dalam alam roh. Kan pasti ada gejolak, datang PD enggak, datang PD enggak. Nah kalau akhirnya dia datang PD, berarti kita memenangkan. Tapi kalau akhirnya dia enggak datang PD, berarti kita kalah waktu itu. Nah, yuk lebih sungguh-sungguh lagi. Kita ini bertarung loh, enggak main-main. Bukan hanya sekedar ya daripada nganggur, daripada untuk di rumah sendiri gitu ya. Tapi enggak. Di sini itu kita sedang battle, sedang bertanding. Dan kapan kita menyelesaikan pertandingan itu? Kapan? Betul. Setelah kita meninggalkan dunia, berarti tugas kita sudah selesai. Selama kita masih di dunia, kita masih dalam area pertandingan. Makanya, gak apa-apa ya. Ya, Tuhan Yesus bilang kan, biarkan anak-anak datang kepadaku gitu kan. Jadi jangan dimarahi ya, biarin aja. Sampai mana tadi ya? Santo Paulus bilang, ketika dia di dalam akhir suratnya bilang, aku telah menyelesaikan pertandinganku. Sebelum dia akhirnya meninggal. Ya, setiap dari kita, selama kita masih diizinkan hidup, berarti kita dalam area pertandingan yang harus kita menangkan. Dan kita nggak bisa memenangkan seorang diri, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi teman-teman. Boleh pinjam handphonenya? Jadi gini ya. Handphone ya. Handphone ini yang menciptakan siapa? Manusia. Supaya dia bisa beroperasi dengan baik, berfungsi dengan baik, butuh manusia enggak? Oke, makasih ya. Mic ini ciptaan siapa? Supaya dia bisa berfungsi dengan baik, butuh manusia enggak? Tuh. Mobil, sepeda motor, ciptaan siapa? Supaya dia bisa berfungsi dengan baik, butuh manusia enggak? Butuh. Manusia ciptaan siapa? Tuhan.
Supaya manusia mengalami kebahagiaan, butuh Tuhan enggak? Nah, catat baik-baik, bila perlu kasih garis bawah, kasih huruf besar, setiap ciptaan membutuhkan ciptaannya. Oh, penciptanya, ya. Terima kasih, Kak Andi ya. Setiap ciptaan membutuhkan penciptanya. Oleh karena itu, gak heran, ketika manusia mencari kebahagiaan di luar penciptanya, akhirnya adalah ketidakbahagiaan. Pernah gak dengar ada orang bilang, kalau uangku banyak aku pasti bahagia. Banyak ya, tapi apa yang terjadi? Tidak bahagia-bahagia. Saya baca buku ya. Ini tadi kepencet sih mungkin sebelah sini ya. Enggak ya, enggak apa-apa lah ganti warna lah ya. Saya baca buku di Jerman, ada salah satu orang terkaya di Jerman bunuh diri di rel kereta api. Ada juga orang yang ngomong, kalau saya terkenal, saya pasti bahagia. Kalau saya tenar, semua orang tahu saya pasti bahagia. Teman-teman kita semua tahu Michael Jackson. Tahu? Kurang tenar apa dia? Akhirnya malah ketergantungan obat-obatan. Ada lagi, kalau saya cakep, saya pasti bahagia. Ketika tua, hilang bahagianya. Kita nggak bisa menemukan kebahagiaan di luar Tuhan. Nggak bisa. Kalau misalkan kita menemukan, saya jamin itu bukan bahagia. Tapi itu kesenangan. Yang belum tentu bahagia. Oke, lanjut dulu ya. Untuk memiliki gaya hidup Allah, kita memerlukan penolong atau Roh Kudus. Nah sekarang nih, bagaimana caranya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi? Kita mau lakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena tadi dalam Roma 8 ayat 29 jelas, bahwa setiap manusia itu diciptakan, ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan anaknya yaitu Kristus sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih yang dilakukan Kristus ketika dia masih hidup. Nih ya, melalui Kristus. Jadi Kristus ini di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 19, kalau teman-teman nanti buka, di situ dikatakan bahwa Kristus adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita mau tahu sebenarnya kita hidup itu seperti apa, seharusnya seperti apa, yang bisa kita contoh figur kita adalah cuma satu, yaitu Kristus Yesus. Ya. Nah, yang pertama, ini yang dilakukan Yesus ada 4. Ya, oke. Pertama doa pribadi. Yesus selalu memulai harinya dengan berdoa, dan ini perlu kita lakukan. Teman-teman, menurut pengalaman saya pribadi, hari yang terbaik dalam hidup saya adalah ketika saya berdoa relasi pribadi dengan Tuhan. Itu adalah hari yang terbaik dalam hidup saya. Kalau kita nggak berdoa, itu adalah hari yang terburuk dalam hidup kita. Bisa dites, bisa dicoba. Artinya apa? Kita butuh doa. Bukan supaya nanti ketika misalkan Ko Budi ini tanya, kamu sudah doa pribadi belum? Sudah kok. Sudah doa pujian penyembahan? Sudah. Ya sudah. Bukan karena supaya ditanya sama Ko Budi itu sudah doa atau belum. Tapi sebenarnya yang butuh ini kita loh teman-teman. Doa pribadi. Ya. Oke, tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan tetaplah berdoa. Artinya apa? Doa ini komitmen. Sering nggak ketika mau doa itu males? Sering ya? Yang buat males siapa? Nah, yang buat males bisa dua ya, bisa setan, bisa diri sendiri ya. Kalau diri sendiri itu berarti diri sendiri yang sedang bekerja sama dengan setan. Iya enggak? Kalau dari Allah pasti kepingin doa. Teman-teman, doa ini adalah komitmen. Bukan masalah aku lagi mood doa, aku lagi enggak mood doa, enggak. Tapi ini komitmen. Yang mau enggak mau, suka enggak suka, butuh enggak butuh, kita tetap harus doa. Terakhir, sikap hati mencintai Tuhan. Ketika kita berdoa, itu seakan-akan kita itu mencintai Tuhan. Benar-benar seperti orang mencintai. Sehingga doa itu enggak menjadi sebuah
kewajiban atau sebuah paksaan. Saya mau tanya nih, pasti semua kita pernah ya, pernah pacaran nggak? Pernah ya, kan nggak mungkin tiba-tiba nikah kan? Atau ada yang langsung tiba-tiba nikah mungkin? Ya kalau tiba-tiba nikah ya saya nggak tahu ya. Tapi coba dibayangkan ketika kita pacaran dulu. Ketika kita pacaran, atau minimal lah ngelihat orang pacaran lah. Kalau nggak pernah pacaran mungkin ya, kasihan sekali. Nggak ya. Ketika pacaran atau kita jatuh cinta dengan seseorang, kepingin nggak untuk senantiasa ketemu dengan orang itu? Ya, pas pacaran iya. Pas enggak ya. Iya kan? Kita ingin senantiasa bertemu, berkomunikasi. Itu hanya dengan kita dengan Allah, seperti itu. Oke. Yang kedua, baca plus renungkan sabda Allah. Ini jelas, ya. Bible, ada yang tahu singkatannya? Bible. Bahasa Inggris ya, Bible. Nah, bisa diulang suaranya agak keras? Best instruction before leaving earth. Yang artinya? Instruksi terbaik sebelum meninggalkan bumi. Oke, thank you. Itu ya tadi ya. Basic instruction atau best instruction before leaving earth. Jadi istilahnya informasi dasar sebelum kita meninggalkan dunia. Handphone ada buku petunjuknya, betul? Kalau kita beli mobil ada buku panduan. Nah, buku panduan hidup apa? Alkitab. Jadi baca Alkitab. Ya. Saya cuma mau ini ya, Yesus juga membaca Alkitab. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, itu ketika Yesus dicobai di padang gurun. Dan setiap jawaban Yesus apa? Ada tertulis. Di situ membuktikan bahwa Yesus juga baca Alkitab. Karena setan juga hafal loh Alkitab. Dan tugasnya dia adalah memutarbalikkan Alkitab. Nah kalau kita nggak baca Alkitab akan dengan mudahnya untuk jatuh. Gak apa-apa lah sesekali, Tuhan kan tahu. Gak usah doa, gak apa-apa lah sesekali, kan Tuhan tahu. Dia itu maha murah, maha pengampun, maha belas kasih dan sebagainya. Nah kalau kita nggak baca Alkitab, kita akan mudah untuk jatuh dalam dosa. Ya. Saya cuma reminder, kalau di saudara kita, saudari-saudari kita yang beda gereja dengan kita, itu sola scriptura. Artinya apa? Mereka cuma berdasarkan Alkitab, letterlek istilahnya. Alkitab bilang apa ya dia ikut itu. Tapi kalau Katolik itu berdasarkan 3. Apa aja? Tradisi, magisterium, dan kitab suci. Saya cuma review sebentar aja. Kita baca bersama. Tradisi adalah 1, 2, 3. Nah ini tradisi ya. Di dalam Injil Yohanes di akhirnya dikatakan, kalau semuanya tertulis, maka tidak akan ada buku yang cukup untuk memuatnya. Itu landasannya. Jadi tradisi. Kalau kita nih ngajarin anak-anak kita, kan nggak mungkin kita buat aturan tertulis kan. Nah, kalau kamu mau makan, gunakan sendok kanan, tangan kanan untuk sendok, tangan kiri untuk garpu. Itu ada tulisannya gitu? Enggak kan? Kita ngomong lisan, betul? Sama dengan para murid waktu itu. Mereka juga diajarkan lisan oleh Yesus. Sehingga mereka meneruskannya ke bawah-bawah sampai dengan kita saat ini. Wahyu Allah datang mulai dari Bapak Abraham dan berakhir pada waktu Yesus dengan rasul-rasulnya. Dulu sebelum Yesus datang, itu Allah selalu berbicara melalui para nabi. Dan berakhir ketika Yesus datang. Ini tradisi. Ya, akhirnya setelah Yesus datang dengan para muridnya, akhirnya diajarkan terus menerus. Yesus melakukan pemuritan luar biasa, akhirnya bisa tersebar ke seluruh dunia. Tradisi. Yang kedua magisterium. Kita baca bersama yang atas dulu, 1, 2, 3. Yang bawah? Nah, ini untuk menghindari penyesat-penyesat.
Akhirnya dibuat magisterium. Ini teman-teman. Ya. Terakhir, kitab suci jelas ya. Wahyu yang diimani ditulis di bawah naungan Roh Kudus oleh pengarang pada masa itu. Hanya melalui ketiga unsur ini bersatu, maka kita boleh percaya sabda Allah sampai kepada kita melalui kitab suci. Jadi kalau kita bingung tentang Alkitab, itu sebenarnya ada. Di katekismus ada, semua pengajaran itu lengkap. Dan untuk renungan, tahu renungan harian ya, ini yang direkomendasikan adalah yang diterbitkan oleh Katolik sendiri. Apa? Kafe, terus apa? Pendalaman kitab suci, ruah, betul ya. Kalau bisa baca yang Katolik, karena apa? Supaya ini terjamin. Kalau kita baca yang di luaran, ya nggak melarang sih, tapi kita nggak tahu bagaimana kebenarannya, nggak tahu apa sesuai nggak dengan ajaran kita. Gitu ya. Bukan berarti teman-teman saya mengatakan Katolik yang paling benar, enggak. Tapi kita ini di dalam naungan gereja Katolik kita bersyukur loh. Ada badan di dalam gereja yang benar-benar menaungi kita sehingga dipastikan kalau kita ikut kita tidak akan tersesat. Jadi kalau ada pengajaran dipastikan dulu dari mana asalnya. Sesuai enggak dengan ajaran gereja? Kalau sesuai boleh diadopsi. Ya. Oke, saya terus saja. Nah, sebelum poin yang ketiga, saya minta waktu tambahan panitia 5 menit ya. Yang pertama tadi poinnya apa? Doa pribadi. Ini gaya hidup Yesus ya. Yang kedua, baca firman. Yang ketiga adalah komunitas. Sebelum kita melihat poin-poinnya, ini ada sebuah klip yang menarik sekali. Apa sih gunanya komunitas? Silakan. Loading. Oke. Sebenarnya anak kecil seneng ini ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ice Age. Well, would you look at that? The tiger actually did it. There's Half Peak. Next stop, Glacier Pass. How could I ever have doubted you? Did you hear that, little fella? You're almost home. My feet are sweating. Do we have to get a news flash every time your body does something? Doing it for attention, just ignore him. Seriously, my feet are really hot. Oh, 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 oh. Tell me that was your stomach. Shh. I'm sure it was just thunder from underground. Come on, keep up with me. I would if you were moving! Wow, I wish I could jump like that. Wish granted! Ah! Come on, move faster! Have you noticed the river of lava? Hold Pinky! Manny, you okay? Come on, say something. Anything. What? I can't hear you. You're standing on my trunk. Oh. Oh, you're okay. Oh, you're okay. Why did you do that? You could have died trying to save me.
That's what you do in a herd. You look out for each other. Well, thanks. I don't know about you guys, but we are the weirdest herd I've ever seen. Nangkep teman-teman? Itu yang dilakukan komunitas. Kenapa kok kita butuh komunitas? Karena Yesus pun senantiasa tinggal di dalam komunitas dengan para murid. Mungkin ada kalanya ketika tadi ada teman yang sharing, ada yang tergerak, terbeban untuk membantu. Meskipun nggak diminta, tapi itu yang kita lakukan di dalam komunitas. Kadang mungkin ketika kita membantu teman kita sendiri tersakiti. Kita sendiri merasa memikul salib, berat untuk kita. Tetapi ketika kita tetap melakukan, itu seharusnya sebuah komunitas, sebuah kelompok. Dan menurut survei, komunitas terbaik di dunia adalah komunitas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Role model komunitas adalah gereja perdana. Saya nggak bahas lebih lanjut ya, tapi teman-teman tahu semua. Yang penting ada 3 poin di dalam sebuah komunitas. Jadi kalau saat ini teman-teman tergabung dalam sebuah komunitas, pastikan 3 poin ini ada di dalam komunitasmu. Yang pertama apa? Penerimaan. Ada ketika mau masuk ke sini, syarat minimal IPK 3,5. Ada? Penghasilan minimal 10 juta per bulan. Ada? Kendaraan minimal Porsche. Ada? Gak ada. Penerimaan. Ya, ini paling penting di dalam sebuah komunitas. Pertumbuhan dalam hidup baru. Di luaran sana banyak komunitas. Tapi apakah poin yang kedua ini masuk? Pertumbuhan dalam hidup baru. Poin yang terakhir, pemeliharaan. Ada kesinambungan. Paling mudah lihatnya ada sel enggak? Kalau ada sel, itu salah satu bentuk pemeliharaan. Tempat pembentukan karakter, komitmen hadir, mengajak sesama. Ini teman-teman di dalam komunitas. Saya nggak bicara banyak, tapi saya cuma ambil 1 poin. Di dalam komunitas, bagi teman-teman yang belum tergabung dalam komunitas, apa sih tahu kalau tergabung apa enggak, ikut sel atau enggak? Betul ya? Kalau tergabung dalam komunitas berarti ikut sel. Kalau belum ikut sel itu bukan tergabung dalam komunitas. Itu tamu dalam komunitas. Saya cerita, ketika teman-teman gabung dalam komunitas, saya nggak menjamin akan baik-baik saja. Saya nggak menjamin semuanya mulus-mulus saja. Saya nggak jamin nggak akan ada beda pendapat. Saya nggak jamin nggak akan ada konflik. Tapi yang saya jamin, ketika teman-teman setia di dalam komunitas, pembentukan karakter menjadi lebih baik pasti ada dalam diri teman-teman. Ya, teman-teman. Saya sih belum lama dibandingkan dengan Kak Olive ya, dan teman-teman yang lainnya dalam komunitas. Saya baru 7 tahun. Mereka sudah puluhan tahun mungkin. Sebelum saya tahu, sebelum saya tahu PD mungkin mereka sudah tahu. Ya. Tapi apa yang saya pelajari selama 7 tahun? 1, belajar untuk taat kepada otoritas tertinggi dalam sebuah komunitas. Itu nggak gampang. Teman-teman, saya koleris. Kalau koleris gimana? Gak mau kalah. Ini aku yang benar. Enggak, aku yang benar. Aku lo lebih tahu kayak gini. Enggak, ini lo kayak gini. Enggak, gini loh ini. Terjadi teman-teman. Dan ujung-ujungnya gimana? Yang ambil keputusan yang tertinggi dong. Otoritas tertinggi. Setiap pemimpin itu siapa yang memilih? Siapa? Ayo. Apa dia? Saya aja, sudah semua harus ikut, saya yang memimpin. Apa gitu? Enggak. Sama halnya dengan Yesus. Dia enggak minta loh untuk menjadi pemimpin. Dia enggak minta untuk menjadi raja. Tapi para pengikutnya, setiap orang yang mendengarkan Yesus mencalonkan dia untuk menjadi raja orang Israel. Terbukti yang saat ini kita peringati Minggu Palma. Dia dielu-elukan kan? Setiap perjalanannya dikasih palma, sehingga dianggap seperti raja. Dia diminta untuk menjadi raja. Tapi Yesus nggak mau. Intinya mereka tetap menganggap Yesus raja. Dan setelah itu apa yang terjadi? Yesus disalib.
Padahal orang-orang yang menyalibkan dia itu sebelumnya mau ngomong bahwa dia adalah rajaku. Nah, sama dengan kita, bagaimana dengan kita? Kita sudah memilih pemimpin kita. Ini saya alami dalam komunitas, teman-teman. Seringkali ketaatan itu paling sulit. Dan dosa manusia pertama apa? Ketidaktaatan. Aku sudah memberikan perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Tapi apa yang dilakukan manusia pertama? Enggak taat. Dan apa yang terjadi? Penderitaan sampai dengan saat ini. Kita menderita di dunia ini karena ketidaktaatan satu orang loh. Bayangkan kalau Adam dan Hawa, manusia pertama taat sama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Nggak ada PD karena kita setiap hari pujian penyembahan gitu ya. Yang pasti manusia wanita tidak akan mengalami kesusahan dalam melahirkan. Yang pria tidak akan bersusah payah dalam mencari uang. Lainnya silakan ditafsirkan sendiri. Ya, taat itu penting sekali teman-teman. Jadi yuk, itu salah satu hal yang saya pelajari dalam komunitas. 5 menit terakhir ya, 5 menit terakhir. Taat, yuk belajar. Sama pemimpin tertinggi taat, nurut. Dan lawan dari ketidaktaatan adalah pemberontakan. Ketidaktaatan lawannya adalah ketaatan. Saya mau sharing penutup menurut saya ya. Ini penutup sharingnya. Teman-teman tahu iblis, itu dari kata apa? Bukan itu maksudnya ya. Tapi mungkin itu benar ya. Tapi yang saya maksud bukan itu ya. Jangan sakit hati ya. Enggak ya. Karena kita nggak boleh menyakiti kan. Kalau saya salah tolong diralat ya. Maaf ya karena behel ini jadi belibet kalau ngomong ya. Kepingin lepas aja gitu ya. Tapi dokter giginya bilang belum waktunya gitu. Divider itu loh, memecah belah. Tugasnya iblis itu cuma satu, di dalam komunitas atau keluarga, memecah belah. Maka lihat, ada gereja satu, pecah lagi. Ada gereja satu, pecah lagi. Ada komunitas satu, pecah lagi. Ada keluarga satu, pecah lagi. Itu kerjanya iblis, memecah belah. Makanya doanya Yesus apa? Supaya kita semua menjadi satu. Makanya kalau ada kayak beda pendapat apa-apa, enggak apa-apa. Coba didiskusikan baik-baik dan biarkan pemimpin yang ngambil keputusan. Karena pemimpin itu sudah diberikan karunia, otoritas lebih oleh Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, itu semua pemimpin, penguasa, pemerintah itu Tuhan yang menentukan loh. Kalau Tuhan nggak mengendaki nggak akan terjadi. Ya, oke, lanjut aja cepat. Sebenarnya ada video tapi nggak usah. Melayani, ini adalah way of life kita. Perlu training rendah hati seperti Yesus. Ketika kita melakukan 4 hal ini, apa aja yang pertama? Doa pribadi, yang kedua firman, ketiga komunitas, yang keempat pelayanan. Maka nanti pada akhirnya teman-teman kita bisa melihat muka dengan muka bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Tujuan hidup kita sama, menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Oke, saya undang tim pujian untuk maju ke depan. Saya mau tutup. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Mari kita pejamkan mata kita. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini, bahwa kami secara istimewa Kau undang untuk hadir dalam PD ini. Kami percaya Bapak, ini bukanlah sebuah kebetulan. Engkau punya rencana terhadap hidup kami. Mungkin saat ini kami mengalami berbagai macam permasalahan dalam hidup kami. Mungkin kami nggak tahu kamu harus ngapain. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa kami mau seperti Engkau. Kami mau Kau bentuk
menjadi serupa dengan Kau sendiri Bapa. Dan kuatkanlah kami selalu untuk setia kepadamu, sampai dengan akhirnya tugas kami selesai di dunia ini. Kami kembali ke rumah Bapa. Teman-teman, saya kasih waktu sebentar. Silakan ungkapkan isi hatimu saat ini kepada Tuhan. Apapun itu ungkapkan. Karena saat ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau jadikan lagu ini sebagai doa kami. Bahwa setiap kami mau Kau bentuk menjadi bejana-Mu yang indah. Bagaikan bejana, ini setiap kami siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. Di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat-Mu, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu Tuhan. di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Pakailah sesuai rencana. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. ini seruan hati kami Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. benar Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari teman-teman, mungkin ada yang rindu untuk didoakan secara pribadi, silahkan berlutut di tempat dan tim doa akan membantu untuk mendoakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, sesuai rencana. Sekali lagi saya mengundang teman-teman yang rindu untuk didoakan, silahkan berlutut di tempat. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
jadikanku Allah dalam rumahmu. Demikian hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan